Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat malam untuk rekan-rekan guru. Pada video kali ini, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru 2022, yang mana di sini kami akan menyajikan sebuah kabar gembira yang sangat luar biasa. Bahwasanya di sini sudah ada Pemda ya, sudah ada Pemda yang mengumumkan secara resmi ya di websitenya terkait penempatan guru lulus PG by name by address, berarti ada nama dan alamat, ada nama guru lulus PG beserta lokasi penempatannya. Selamat ya. Namun di sini Bapak Ibu perlu pahami bahwa banyak guru lulus PG yang tidak mendapatkan formasi dan terlanjur panik. Nah, di sini ada penjelasan BKN ya soal P1 tidak mendapatkan formasi P3K Guru, jangan panik dulu. Nah, di sini Bapak Ibu ya, dilansir di jpnn.com, penjelasan BKN soal P1 tidak mendapatkan formasi P3K Guru, jangan panik dulu. Di sini Badan Kepegawaian Negara telah resmi membuka pendaftaran seleksi P3K 2022 untuk formasi guru mulai 31 Oktober 2022 melalui portal sscasnbkn.co.id. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga dikatakan menurut Karohumas BKN Bapak Satya Pratama, pelamar P3K Guru untuk P1, P2, P3, dan P4 itu dibuka 31 Oktober 2022 sampai 13 November 2022. Jadi batas akhirnya Bapak Ibu ya untuk pendaftaran P3K itu sampai tanggal 13 November. Seleksi administrasi itu akan dimulai tanggal 31 Oktober 2022 sampai 15 November 2022. Selanjutnya pengumuman hasil seleksi administrasi untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum itu dibuka pada tanggal 16 sampai 17 November tahun 2022. Nah, di sini katakan Bapak Satya menjelaskan bahwasanya prioritas 1 itu merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi P3K Guru pada tahun 2021 dan telah memenuhi passing grade. Untuk P2 adalah pelamar yang terdata dalam database BKN sebagai honorer dan K2 yang tidak termasuk dalam P1 itu masuk dalam kategori prioritas 2 Bapak Ibu ya. Sedangkan prioritas ketiga adalah guru honorer yang tidak termasuk dalam non-ASN kategori pelamar P1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodik. P4 atau pelamar umum adalah lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru di Kemendikbudristek atau pelamar yang terdaftar di Dapodik. Seperti itu ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita langsung lanjut lagi ya informasinya. Pada SSCASN tahun 2022 Bapak Ibu ya, seluruh pelamar yang sudah terdaftar tahun 2021 dan sebagai pelamar prioritas maupun yang belum mendaftar pada 2021 tetap melakukan registrasi. Jadi ini berlaku untuk seluruh pelamar Bapak Ibu ya yang sudah terdaftar tahun 2021 dan baik itu pelamar prioritas maupun yang belum mendaftar pada tahun 2021 itu tetap melakukan registrasi sampai menyelesaikan pendaftaran yang dimulai 31 Oktober sampai 13 November 2022. Nah, ini langsung dikatakan oleh Bapak Satya dalam siaran persnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini solusi dari BKN yaitu P1 bisa turun status ya. Jadi bagi guru lulus passing grade yang tidak mendapatkan formasi atau tidak mendapatkan penempatan di SSCSN itu bisa memilih turun status, tetapi dengan catatan apabila di akunnya itu ada tombol turun status, berarti Bapak Ibu itu diperbolehkan turun status. Karena ada juga yang tidak bisa turun status karena memang formasi sudah habis sehingga harus masuk dalam waiting list atau daftar tunggu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan dalam hal formasi jabatan bagi P1 yang tidak mendapatkan penempatan lanjutnya, maka dimungkinkan bagi P1 turun status dengan melakukan verifikasi dan validasi ijazah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi bagi P1 yang turun status itu akan tetap melakukan verifikasi dan validasi ijazah. Berarti ini semacam verpal Bapak Ibu ya. Tentunya dengan melihat linearitas mata pelajaran dan ijazah yang dimiliki serta ketersediaan formasi pada jabatan yang baru, maka P1 dapat menjadi P2, P3 atau pelamar umum. Seperti itu ya.
Prioritas P2 dan P3 akan dilakukan mekanisme seleksi observasi setelah Kemendikbudristek melakukan residu pada data P1. Jadi nantinya P1 yang turun P2 tetap akan melakukan atau mengikuti yang namanya mekanisme seleksi observasi Bapak Ibu ya. Sedangkan untuk pelamar umum itu dapat memilih formasi setelah P2 dan P3 selesai melakukan observasi dan ketersediaan formasi dari P2 dan P3. Jika formasi sudah terpenuhi oleh P2 dan P3, maka P4 tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Ini langsung dikatakan oleh Bapak Satya Bapak Ibu ya. Lebih lanjut dikatakan seleksi yang digunakan dalam P3K Guru itu menggunakan UNBK Kemendikbudristek. Data akan terenskripsi dalam sistem pengolahan data SSCSN. Pengolahan nilai yang apabila hasilnya memenuhi passing grade beserta afirmasinya, maka akan ditandatangani secara digital menggunakan digital signature dan di-download serta diumumkan oleh masing-masing instansi seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini. Kemudian di sini dikatakan detail dari pelaksanaan P3K Guru terdapat pada keputusan Mendikbudristek nomor 349P 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon P3K untuk jabatan fungsional guru instansi daerah tahun 2022. Pungkas Bapak Satya Pratama. Nah, terkait dengan penempatan by name by address ini sudah ada Pemda Bapak Ibu ya yang mengeluarkan aturan itu. Di sini dikatakan ada pengumuman ya bernomor 810-14167 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga guru di lingkungan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Jadi ini untuk Pemda daerah istimewa Yogyakarta ya. Di sini kita bisa lihat penempatan by name by address-nya. Ini adalah surat edarannya Bapak Ibu ya dari BKD Yogyakarta. Nah, di sini tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Guru di lingkungan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta formasi tahun 2022. Di sini katakan berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 468 tahun 2022 tanggal 6 September 2022 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2022, maka pemerintah daerah istimewa Yogyakarta membuka kesempatan bagi warga negara Indonesia memenuhi syarat untuk mengisi 547 formasi ya. Nah, jadi di daerah istimewa Yogyakarta ada sekitar 547 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, untuk formasi pelamar P1 itu ada 273 formasi, formasi pelamar P2 itu 2 formasi, dan formasi pelamar prioritas 3 itu ada 272 formasi. Seperti itu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat penempatan by name by address-nya. Di sini kita lihat ya, ini sudah resmi Bapak Ibu ya dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta ya. Nah, di sini ya Bapak Ibu perhatikan ini adalah lampiran 1 untuk formasi P1. Di sini ada nama guru, kemudian jabatan dan instansi penempatan. Wow, mantap Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada penempatan by name by address-nya. Jadi Bapak Ibu silahkan cek ya namanya di sini. Silakan cek nama, kemudian jabatan dan instansi penempatan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini lengkap sekali ya, ada nama, kemudian jabatan dan sekolah penempatan Bapak Ibu ya, luar biasa. Yang butuh filenya kami akan simpan di file deskripsi Bapak Ibu ya. Silakan disimak ya, ini filenya. Ada nama, jabatan dan instansi penempatan, ini lengkap ya. Luar biasa sekali. Oke. Ahli pertama bimbingan konseling ya, ada SMK 7 Yogyakarta, SMA 1 Pakem ya di sini. Ini nama gurunya Bapak Ibu ya, yang mendapatkan penempatan ya, tentunya seperti itu. Ini luar biasa sekali. Silakan Bapak Ibu yang berada di daerah Yogyakarta dicek namanya di sini. Oke, selamat ya. Ini ada guru teknik kimia industri, luar biasa. Ya, selesai. Oke, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk formasi P2. Ya, jabatan ahli pertama guru bahasa Inggris jumlah formasi 1 ya, lokasi formasi SMK 1 Bantul, cuman untuk P2 ini tidak dilampirkan nama gurunya ya. Begitu juga dengan P3 ya. Ini ada nama jabatan, kemudian jumlah formasi ya Bapak Ibu ya, kemudian lokasi formasi lengkap seperti itu.
Ini tentunya menjadi kabar gembira Bapak Ibu ya, bahwa sedikit demi sedikit Pemda sudah mengumumkan ya penempatan, lokasi penempatan untuk guru lulus PG-nya. Seperti itu ya. Nah, silakan disimak. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.